Jawab tantangan yuk. Maskan suaramu, doa kau. Coba aku dengar. Kalau saya nggak bisa, nggak mau nggak doa. bisa Kan dong. kita nggak boleh. Menurut Alkitab nggak boleh. Aku menurut Tuhan Orang juga lain nggak boleh, menurut Cuma lu karena nggak boleh. begini, Lu tuh gila, kalau lu tuh standar Bang janda Julius lu. ini Hajar dia, hajar dia. sering menghujat lah. Kapan aku menghujat? Buktikan kapan aku menghujat. Jangan kau bilang Bang Julius menghujat, ya. Nggak pernah dia Iya, kau menghujat. jangan fitnah-fitnah di sini. Aku dari tadi karena rekam, aku nggak mau ngomong. Ya, biar jadi bukti. Jadi gini, Bang Sipriasa, Anda coba cek jejak digital ya. Masih ada jejak digital. Kalau perlu Anda panggil Pastor Sarah ke sini. Ya, dia jadi saksi bagaimana tahun 2022 3 orang Kristen, 2 pendeta, 1 mengaku sebagai apologet. Berdoa dalam nama Yesus meminta saya mati. Apa yang terjadi? Pendeta Mangapul Sagala meninggal. Ya, dia minta Yesus cabut nyawa saya, malah nyawa dia yang dicabut. Pastor Sarah langsung nangis minta maaf. Nangis minta maaf sama saya. Saya nggak suka nantang-nantang. Tapi kalau kalian mau doa silakan. Karena saya udah bilang, kuasa gelap itu ada. Kuasa jahat itu ada. Jadi ngapain saya pergi nantang? Yang jelas-jelas itu adalah kuasa yang, ya mohon maaf, dalam kacamata saya kuasa gelap gitu. Ngerti kan Bang Spriasa? Kalau Anda mau doa silakan, suruh Tuhan Anda cabut nyawa saya. Lihat nanti nyawa siapa yang dicabut, oke? Dan kalau masalah menghujat, silakan dicek, saya ada menghujat nggak? Nggak ada. Yang ngomong menghujat itu kan kalian selalu. Kita hanya mengabarkan apa yang ada. Ya, betul nggak? Yang kita kabarkan apa adanya. Contoh dulu, Mendiang Mangapul laporkan saya berjilid-jilid kepada keponakannya yang ada di kepolisian, mentang-mentang ada pangkat. Dia bilang apa? Saya menyebarkan ajaran sesat karena mengajarkan oneness dan unitarian, memperkenalkan oneness yang mereka bilang sudah dianatema. Kenapa diperkenalkan kembali? Loh, yang kenalkan siapa? Saya cuma kasih panggung. Ya, saya cuma kasih panggung untuk teman-teman saya ngomong. Kalau memang itu ajaran sesat, ya laporkan kepada pemerintah. Tangkap orang-orang oneness. Kenapa saya pula yang disalahkan? Kan lucu kalian ini. Ya. Tolonglah Bang Spriasa. Ya. Kalau memang kalian merasa bahwa Tuhan kalian benar, ya udah silakan. Kamu mau imani Gendorowo pun itu urusan kamu gitu. Ada orang kan imani yang aneh-aneh, ya silakan gitu. Kamu mau imani setan sekalipun itu bukan urusan saya gitu. Tapi saya nggak akan nantang setan yang kamu sembah atau apapun itu. Ngapain gitu? Ya, saya bukan tipikal orang yang sok jagoan. Ya, misalnya kita datang nih ke Laut Selatan atau mana gitu kan, wah kamu ya dalam nama gini-gini. Saya nggak mau Bang. Ngapain? Dan di agama kami juga dilarang untuk menantang-nantang begituan gitu. Karena seperti Abang bilang tadi, kuasa gelap itu ada. Jadi saya nggak mau gitu. Ya, ya silakan lanjut. Nah gini juga, jangan suka itu lah Bang, playing victim lah gitu. Yang datang siapa duluan yang nantang, ditantang balik kok diem gitu Bang. Terus menyalahkan dari Julius gitu, bahwa Julius itu melakukan penghinaan. Laporkan aja Bang kalau melakukan penghinaan Bang. Kita kan ada negara hukum, misalkan ada penghinaan, laporkan aja, simple. Tapi Anda tadi menantang-nantang, nah terus ditantang balik kok diam gitu Bang. Itu kan aneh. Lanjut Bang, lanjut. Kalau mau mubahalah, contoh waktu itu ada ya seorang pendeta, dia bilang namanya pendeta Tokyo tuh, menantang Ustadz Ali sama Nandar gitu ya. Terakhir malah dia yang, ya mohon maaf, hilang sekarang gitu. Dia bilang dalam 1 bulan, oke sama-sama kesepakatan dalam 1 bulan. Sekarang kita cari orangnya udah hilang. Saya juga nggak tahu kemana hilangnya dia sekarang ya. Tapi kita doakan dia masih sehat lah ya, jangan sampai dia meninggoy pula gitu kan. Itu sih, itu yang terjadi. Jangan playing victim lah itu, jangan playing victim gitu. Seolah-olah Anda itu menjadi korban gitu. Jangan seperti itulah. Kalau mau debat aja, jangan playing victim. Kalau nggak mau ya turun Bang, simpel kan itu. Hidup itu dibikin simpel, jangan bikin ribet. Ya. Lanjut Bang Dio, itu Bang Dio pengen ngomong juga tuh. Diskusi aja. Kalau mau diskusi aja, pakai data. Nggak usah nantang-nantang. Apain nantang-nantang? Udah nah diskusi kalau nggak naikkan oten lainnya aja. Kalau Bang Supriasa nggak bisa diskusi, turun aja Bang. Iya. Soalnya dia
Di atas langit ada langit lagi, Bang. Di atas langit, langit lagi, ada langit lagi gitu. Iya. Jangan merasa paling hebat sendiri gitu, Bang. Jangan, Bang, nggak boleh. Os naikin itu os. Oten cerdas naik diskusi. Kalau mau diskusi, kita diskusi pakai data. Prinsip kami sebagai umat Islam, kami diperintahkan untuk berdiskusi dengan cara yang paling terbaik. Nah, Bang Julius ini kan buka komal, artinya memberikan ruang untuk kita berdiskusi. Kami sebagai umat Islam mewakili agama kami, kalian umat Kristiani wakili agama kalian. Dan masing-masing kita punya referensi pegangan, pedoman hidup dalam beragama. Kami umat Islam, pedoman kami adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalian umat Kristen punya pegangan, pedoman yang kalian sebut dengan Bible. Nah, itu yang kita adu argumentasinya. Sejauh mana kalian itu mampu untuk mengimplementasikan ayat-ayat dalam Bible kalian dalam berargumentasi. Kita lihat di situ. Bukan mau adu tantang, jangan. Kalau tantang begitu, nanti blunder. Kalau mau jadi bajingan tuh 100% Bang, jangan setengah-setengah. Kalau mau diskusi ya udah diskusi kita. Ini aku kasih lihat ya, ini dulu nih. Singapura nih. Oh, itu yang meninggal itu ya? Wih, ngeri meninggalnya Bang. Mukanya hitam. Pendeta loh, pendeta besar nih. Nih, waktu meninggal. Allah Ustaz. Ngeri loh, aduh. Janganlah. Itu ngeri tuh, bawaannya aja ngeri. Pakai data kita diskusinya. Enak kan? Jadi nggak Iya. ada dendam, nggak ada ini. Nanti kalau dendam ya itu hak kalian lah. Loh, ini apa yang terjadi nih? Bang Zuma ketemu dengan... Ini Bang Zuma siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada karena Hari Jumat, gimana kabarnya Dinda semuanya? Oh, ada Bunda siapa ini? Ibu Putri Bidadari ini. Kapan turunnya ini dari... Kita kan pecinta di belakang tabir cuma. Apa ini? Ih, Apa ini? Apa ini? Orang dari mana ini? ya, apa kabar? Apa kita berantem atau tidak berantem hari ini? Apa ini? Orang gila ini kenapa di sini? Ini orang gila ini kenapa di sini? Udah ada gua dari tadi di sini. Oh, ngapain? Sensasi? Pansos? Ngapain gua pansos? Emangnya gua lo? Enggak, dia tadi bilang Oten bayar 3 juta sebulan, dia baru mau Emangnya gua lo suka pansos? Oh, pansos samamu gitu? Ah, iya. turun lah. Nenekmu kiper. Oke lah, kita lanjut diskusi. Makasih Ibu Yuni. Udah Turun ditendang dulu. aja ini. Tendang aja ini. Penghuni neraka. Ya, bagus. Oke. Mungkin dari Bang Eric Freezer nih. Tadi tulis apa sih di body typing? Halo Bang Freezer. Terasa nggak hujannya di sana, Dek? Gerimisnya. Ada noise. Kedengeran. Kecil aja kok. Oh, kecil, alhamdulillah. Ya, silakan dari Bang Erik atau Bang Juma dulu. Ini tadi ada pernyataan bagus Bang dari Apa itu? Bu Yuni ya. Dia mengakui membaca Bible membuat dia bodoh. Jadi aku tanya, Bu Yuni kok nggak jadi Kristen? Dia bilang, udah aku baca malah jadi bodoh. Aku dibilangnya. Aku bilang lah, kamu udah dikasih duit kok kayak gitu. Aku bilang, ya saya terima duit, tapi nggak sebanyak yang mereka bilang gitu kan. Mana ada hidup saya di penjara mereka. Ya dia kayak gitu karena memang dia jahil. Orang jahil kayak gitu dia. Akidahnya tergadai dengan uang. Itulah orang jahil. Lucu. Oke, ini ada Bang Tambos. Halo, shalom Bang Tambos. Ya, Ya. Silakan Bang Tambos, ada yang mau disampaikan? manfaatnya kalian membahas agama orang lain itu apa?
Bisa manfaatnya salah satunya kita lihat banyak orang yang tadinya gila menjadi waras. Alhamdulillah. Kau yang gila, kenapa kau suruh orang gila? Loh, Markus 5 orang yang menyembah Namamu ya Yesus udah itu palsu, orang Juma. gila. Kau bukan saudara- Juma namamu aslimu, kau aja udah mengelabui. Lah, gimana ceritanya? Siapa nama aslimu? Coba dulu, jawab dulu, baru kau cerita biar orang percaya. Di Markus 5 tertulis Enggak, nama orang aslimu gila siapa? Bukan menyembah Juma nama aslimu. Yesus. Coba dulu, terangkan dulu. Jadi yang menyembah Yesus berdasarkan pembohong, Markus sok-sok 5 itu ceramah orang orang. gila. Gitu, Jangan Bang. pembohong itu menceramai orang jujur yang menceramai orang. Itu nama panggung apa salahnya? Elia Miron juga di gereja malah diperkenalkan dengan nama Pastor Elia Miron. Bukan, wajar enggak pembohong dengan penghujat nih menceramai orang. Loh, siapa yang berbohong Jawab dan dulu. siapa yang menghujat? Juma ini Juma namanya bukan Juma, itu aja udah bohong. Bang, ini nama panggung nggak ada hubungan dengan nama asli. Aku kasih Waduh. nama ya. Aku kasih nama. Saya bertanya dengan bos dulu, dengan abang dulu. Wajar enggak pembohong itu menceramai orang? Oke, itu menurutmu salah. Bible diganti Alkitab, wajar gak? Theos diganti Allah, wajar gak? Ya Bibel itu memang Apostolos Alkitab. diganti dengan Kitab suci. Rasul. Ya, banyak cerita. Manusia Kau yang diganti banyak Tuhan, cerita, wajar gak? Pembohong, Yang membohong itu Yesus itu manusia, ku ganti Tuhan. Kristus itu setan, ku ganti Tuhan. Itu pembohong namanya. Ini gereja berbohong. Barangkali. Ini gereja berbohong. Tuhan Gereja Yesus. berbohong. Sekarang kau itu udah nyata bohong. Kok nyata bohong saya Masa apa? kau ceramai belajar agama? Coba Bohong, Al-Quran bohong dulu saya baca di apa? situ. Bohong saya apa? Bohong saya apa? Kau percaya enggak dengan Al-Quranmu? Ya iya dong. Emang Kristen tidak percaya kepada Bible. Hanya Kristen yang tidak percaya kepada Pertanyaan kitabnya enggak dijawab. sendiri. Beginilah kualitasmu. Tapi dibanggakan orang, kualitasmu rendah masih dibanggakan orang. Hmm. Nah, Ya orang percaya bangga enggak lah kau dengan pasti. Al-Quranmu? Orang bangga lah pasti karena dari Bang Suma banyak orang yang Kok kemudian bangga jadi pembohong? tadinya gila jadi waras. Kan gitu aja kok repot. Aduh. Tuh kamu lihat Kualitas tuh Markus kalian 5 itu. tobat. Markus 5 orang Bukan gila nyembah kamu Yesus. Kamu itu Begitu percaya enggak dengan Al-Quranmu? Kau kan begitu hebat. orang itu waras, ndak nyembah Yesus lagi. Nah, itu baru. Markus 5 tuh nomor 1 sampai nomor 20. Orang itu ketika Beginilah tidak kualitas waras, di mute. ketika Aduh. tidak waras nyembah Yesus. Ketika waras ndak nyembah lagi. Nah, itu. Jadi tujuan Sekarang, daripada diskusi kau ini percaya dengan salah enggak satunya Al-Quranmu? Jawab adalah dulu. mewaraskan Enggak orang dijawab-jawab, tapi orang gila. pintar yang dibanggakan. Tadi sudah kujawab pun, Udah kamu mau, aja Mak? yang gila. Saya sudah bilang tadi, saya percaya, pasti dong. Makanya saya Islam. Karena saya percaya Quran. Beda dengan kamu tidak percaya Bible. Coba baca Al-Quran. Coba dulu bahas Al-Quranmu kalau kau percaya. Loh, Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah adalah setan. Ayo. Coba dengar dulu. Coba terangkan itu kepada orang yang suka minum ludah Habib yang dikasih aqua sama yang di dasar penghujat. yang sesat itu, Pak. Dasar Itu saudara-saudaramu. Itu biar Kau enggak yang sesat. Itu penghujat. terangkan Al-Quranmu. Bagaimana mungkin kemudian Aduh, orang yang cium bisa kaki-kaki mengikuti Habib agamamu palsu itu, Pak. Itu terangkan dengan sama dia gayamu biar kayak enggak sesat. begitu. Habib-Habib tidak ada yang menjajah di Nusantara ini. Justru Habib Yang itu suka- yang memperjuangkan yang nyuruh-nyuruh di ludah aqua, kemerdekaan. yang di ludah air minumnya itu? Yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini para Habib, bukan kemudian pastor dan pendeta. Paham kau? Waduh. Kena tombak, guys. Biasaan ini Kristen-Kristen yang nggak jelas ini. Mereka nih suka kali kejang-kejang. Bingung aku liatnya. Kita juga di menit ketiga bangkit Bang Juma. Lebih hebat daripada Yesus dia. Browsing video capture. Kalau orang Nah, klik ini yang
Kristen yang merepot itu anjing, saya bertanggung jawab mengatakan itu ya. Saya Kristen ya. Terus apa gimana ulang bang ulang. Saya Bang, mendengar aja dulu. Nanti kalau memang orang Kristen yang merepot itu adalah anjing dia itu ya. Anjing dia itu. Saya Kristen. Saya mendengar Juma dulu. Nanti saya debat dengan dia. Saya apa dulu ya, di bawah aja dulu, mendengar-dengar aja. Nanti saya debat ilmiah sama dia. Siap bang. Tunggu di menit ketiga bang. Menit ketiga beliau bangkit. Oke, saya siap mendengar-dengar aja dulu. Saya suka apa kok, tapi kalau memang ingin. Oke, thank you. Oke bang. Ah bang, itu bang Erik tuh, bang Juma balik lagi tuh. Di menit ketiga bangkit beliau. Ya, nanti aja aku mendengar dulu dia debat dengan orang lain, dengan orang Kristen lain. Nanti saya masuk. Saya dengar dulu di bawah ini, ya. Saya mendengar nanti baru. Saya bukan pendebat, tapi saya adalah nggak banyak tahunya, tapi saya pendebat apa ilmiah, gitu loh. Ya, bukan catatan-catatan yang ribuan tahun, enggak. Yang saya maksud pendebat ilmiah adalah bisa kita buktikan sekarang. Nanti pertanyaan saya, oke? Itu aja, saya dibawa dulu ya. Siap bang. Silakan bang Juma lagi bang Juma. Iya, silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, mau diskusi ugal-ugalan, kita ikat. Mau diskusi baik-baik, kita dudukkan. Silakan. Lucu mereka nih ya. Jadi dari Kristen sendiri mengakui bahwa yang seperti itu ya. Ngeri. Oh iya, aku mau bilang juga guys. Jangan membaca Bible, karena ini bukan hanya Bu Yuni aja yang ngomong seperti ini. Sebelumnya sudah ada siapa tuh pengacara dulu ya. Ada satu pengacara Kristen di Rumpauljang disuruh baca Bible. Dia bilang, ngapain saya baca Bible? Jadi bodoh nanti saya gitu. Itu gimana itu? Masa membaca Bible membuat orang bodoh? Kalau memang seperti itu, artinya sesuai lah dengan yang disampaikan oleh teman-teman selama ini gitu kan. Jangan baca itu, bahaya. Membuat akal kamu tidak terbuka. Seperti itu. Ya kok makanya Jul gini Jul, di Amerika juga kan Bible itu dilarang itu di sekolah-sekolah itu. Oh iya, di Amerika dilarang Bible itu. Iya dilarang-larang di sekolah-sekolah SD itu, di junior school, junior high school, SMA, senior high school. Dilarang lah, lu nggak tahu beritanya? Iya tahu aku. Loh, aku yang duluan angkat berita itu, gimana aku yang nggak tahu? Ya, itu gara-gara terlalu banyak ini ayat-ayat cabul. Coba tuh untuk Kristen tuh, ya kan? Silakan dibantah tuh naik gitu. Pernyataan dari saya, Bang Juma dan Julius dan Bang Dio. Misalkan itu salah, membaca Bible itu menjadi bodoh. Misalkan itu salah atau silakan dibantah naik gitu. Tapi berat bang, kalau udah ada Bang Zuma agak susah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggelepar, kejang-kejang. Udah kayak ikan loh, harga cair. Iya. Kayak ini, kayak cacing dikasih garam. Iya. Ayo silakan teman-teman. Agama Kristen itu agama syiar. Apa agama syiar? Agama yang diperintahkan untuk dianut oleh semua bangsa, oleh semua manusia. Di dalam Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, ajaklah mereka semuanya, jadikanlah mereka semua menjadi murid, menjadi pengikutku. Yang menjadi pertanyaan, yang memerintahkan Matius atau penulis Matius ini untuk menulis seperti itu siapa? Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia seluruhnya untuk menuju kepada Tuhanmu
dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, sama. Jadi ketika kemudian Bang Suma keras, itu saya tidak sedang mengajak untuk menuju kepada Allah, tetapi saya mengajak orang itu untuk memanfaatkan potensi dia sebagai manusia, untuk menjadi manusia dulu. Kalau dia sudah menjadi manusia, baru kita ajak menuju kepada Allah. Tuh. Jadi konsepnya jelas. Tatanan dalam retorika, metode dalam penyampaian, itu harus dipelajari. Jadi teman-teman kita juga harus mengerti. Ini kenapa harus keras, kenapa harus tegas. Karena belum sampai kepada menyeru mereka untuk kembali kepada jalan menuju kepada Allah. Hanya memanusiakan dia dulu. Karena dia belum manusia pada saat itu. Dia berwujud manusia, tapi tabiatnya masih lebih rendah dari binatang. Maka harus keras, harus tegas. Seperti itu teman-teman sekalian. Islam menyeru kemudian untuk memerangi orang-orang ini. Ya, memerangi mereka. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Waqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dengan cara apa kita memerangi? Tegas, keras kepada mereka yang menghujat, yang menista, yang otaknya belum berfungsi berkaitan dengan ajaran agama. Mereka hanya percaya kepada doktrin, dogma. Mereka hanya percaya kepada hujatan, nistaan, penghinaan, dan hal-hal buruk yang disuntikkan kepada kepala mereka, ke dalam kepala mereka terkait Islam. Nah, untuk itulah kemudian kalau Bang Suma tegas, mohon maklum. Ya, karena strategi dakwahnya itu begitu. Kalau mereka ingin berdiskusi baik-baik, barulah kemudian kita gunakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Shalom. Ya, Salmon, silakan Bang. Manusia mana Bang? Abang bilang budak manusia tapi sifatnya seperti di bawah bagus. binatang. Ini tepuk tangan dulu. Pertanyaannya bagus. Iya. Anda baca kemudian Matius 23, Yesus mana menyebut manusianya? Zaman sekarang mana manusianya? Aku bilang itu. Yesus menyebutnya dengan keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Konsisten lah. Kalau udah dibilang Yesus di tiang Itu di satu. tiang salib, jangan ngomong-ngomong apa. Yang ajaran kedua, Yesus. Yesus menyebut orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak Konjung, setan. konsisten ngomongnya. Iya, kalau udah kita berbicara. ngata-ngatai Yesus, gak usah buat kata-katanya. Jadi narasi Yesus berkata, iya. orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Iya, tapi kan abang kan membenarkan manusia di bawah binatang, direndahkan binatang. Yang mana manusianya, Bang? Dengarkan dulu. Berarti dengan kata lain, orang yang mengimani pembunuhan terhadap dirinya adalah orang yang mengimani anak-anak setan. Jelas itu. Al-Quran saya mengatakan yang 2 miliar ini seluruh Indonesia, seluruh dunia. Namanya orang Yesus. disesatkan. Saya tanya sama saudara, orang yang sedang disesatkan apakah mereka sadar kalau dia sesat? Kristen 2 miliar 400 juta jiwa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kami orang bodoh. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kok Kami iya orang iya? bodoh kah? Kok iya iya? Memang bodoh. Kami itu orang bodoh? Yes. Hah? Iya. Itulah Saya kasih dalil. Ada kami ganggu keyakinan Anda? Belum sekarang, belum. Setelah selesai kalian mengganggu akidah kami. 2 miliar 400 juta jiwa orang jangan sok cantik. Jangan sok cantik. 350 tahun orang-orang yang beragama Kristen menuhankan. Diam dulu. 300 diam dulu penyembah setan, diam. 350 tahun penyembah setan mengobrak-abrik Nusantara ini. Paham kau? Nanti setelah diam dulu penyembah setan diam. Penyembah setan. Kau bilang penyembah setan diam dulu. Saya jelaskan dulu.
Saya jelaskan dulu penyembah setan. Kau bilang aku setan. Bukan kau setan, Ya, kau aku penyembah bukan setan, setan. Kau penyembah setan, kata Yesus. Itu Yesus yang mengatakan Yang ku kau setan. penyembah setan. Yesus yang mengatakan kau penyembah setan. Moyangku setan. Penyembah setan, diam dulu, jangan kau curhat kayak Moyangku anak-anak setan. perempuan kau. Iya, Tuhanmu setan memang, kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Ah, itu iblis. Berarti kau penyembah setan. Kami setan. Kamu bukan setan. Yang Rasa kau kami sembah setan. itu setan. Iya, makanya udah kau bicara dulu, nanti saya ngomong. Silakan. Berkelas kau sikit Jum kan bilang Iya, hostnya silakan. jangan mati-matikan mi biar Iya, kita enak narasinya Jum. Kau ngomong dulu, kau ngomong. Jadi Silakan. kau bilang kami setan, tapi kan Kamu- mana narasimu membenarkan agama orang sih, menjelekkan agama orang kayak gitu? Itu Yesus sendiri yang mengatakan kok. Hah? Dua kali Ju, dua kali Bang Jum. Aku membilang Bang Jum lalu ya kan. Kemarin kau bilang daging mama kalian makan kau bilang. Kan boleh Kalian makan daging makan manusia di kutu, kau agamamu. bilang. Kan boleh. Konsisten kau mengejek-ngejek kami. Alamak. Biar enak kau Jum. Udah, Narasi diam. kau kemana arahnya? Agama ini udah luas loh. Iya, agama dari barat. Berabad-abad nanti. Iya. Iya kan? 100 tahun merdeka Indonesia belum tentu kau hidup lagi 100 tahun. Ya makanya Iya kan? penganut Tapi ajaran narasi kau setan itu luas. harus dihentikan, kemudian gerakan-gerakannya yang mengajak Gerakan-gerakan orang untuk apa? menjadi pengikut. Berarti kau fokus sama gerakan yang seperti yang kau Gerakan inginkan. kristenisasi. Tapi kalau kau bilang orang Kristen memakan daging mamaknya, makan kutu, kau kan ini kan bedanya agamanya. Narasi 1 agama kan Korintus udah beda-beda satu 10 sama nomor lain. 25, Matius 15, apa yang masuk ke dalam mulut bukan Kau yang itulah. menajiskan. Kau tidak curhat aja kau membenarkan terus. Bibel, tapi 1 kau Korintus menciptakan 10 Bibel. nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ujung-ujungnya Hoi, bang, bisa gantian ngomong. Kau macam mama-mama gue lihat, kayak inang-inang kau dipajak. Emang dari dulu kayak gitu. dari dulu. 1 Korintus 6 Kau enak nomor 12, ngomong, segala luas kau sesuatu ngomong, halal luas, di bagiku. titikku sendiri. Ini dalilnya di agamamu kok. Ayo coba terangkan kepada saya. Daging apa yang diharamkan dimakan Kami di nggak Kristen? kenal dalil. Hei, daging apa yang diharamkan dimakan di Kristen? Kami nggak kenal Jawab dulu. dalil. Jawab dulu, daging apa yang diharamkan dimakan di Kristen? Jawab. Nggak ada. Daging Tuhan ini Enggak ada. Dalil tak kami kenal dalil. Iya, namanya Kristen. Memang Ya kayak gitu. udah, itulah bilang. Saya Namanya tanya samamu, Kristen. daging apa yang haram dimakan di agama Kristen? Daging apa? Daging apa? Iya, aku tanya samamu. Semua kami makan daging. Nah, itu. Kamu sudah Semua kami akui. makan daging. Oke, Kalau teman-teman. bisa ular yang Jadi dimakan dia sudah ayam mengakui kenal, kami sendiri. makan ular. Semua daging halal dimakan di Kristen, termasuk daging? Termasuk daging? mamamu. Hidup aku di zaman daging Adam kau mamanya. makan ular itu sebenarnya. Oh, dosa so kau. cantik. Itulah. So cantik kau. So cantik kau. Agamamu mengatakan iya pun. Kau pun mengakui Karena tadi. kau bilang orang setan. Dari awal kau bilang orang setan. Hei, saya membaca dalil di dalam kitabmu Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Berarti Iblis kau meyakini Alkitab. Saya membacakan Bibelmu tuh. Kau meyakini Alkitab atau mengajari orang Alkitab? Bawa kepada dirimu. Kau yakin Berarti nggak kau terhadap mengajari dalil orang kitabmu yang itu? beragama. Kamu yakin tidak terhadap dalil agamamu tuh? Dalil agamamu mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Jadi kau mengajari kami yang beragama? Iya, saya menyadarkan kamu kalau kau itu anak-anak setan. Kok menyadarkan? Oh, udah lain konsepmu. Kau Loh, kita kan saudara. menyadarkan Kita kan orang. saudara. Ah. Saya mengingatkan kamu, namanya saudara, saya mengingatkan kamu. Jadi kau membenarkan saudara, Alkitab? Martua, si Hotang. Kau membenarkan Agamamu Alkitab? Agamamu mengatakan di dalam kitabnya bahwa orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Paham Kau kau? membenarkan Alkitab. Loh, itu bukan kitab saya, itu kitabmu yang berkata demikian. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Lucu ini. Kitabnya sendiri ditolaknya. Loh, Itu urusanmu.
Ya, kenapa jadi urusanku? Itu saya sampaikan terus samamu. kenapa kau ikut-ikutin kami? Saya sampaikan samamu. Jangan kau jual agamamu kemana-mana. Agamamu itu tak laku. Kenapa tak laku Kau agamamu? ikuti Karena, urusan kami yang beriman agama karena kami sendiri. menurut kitabmu, orang yang membunuh Yesus dan mengimani pembunuhan itu adalah anak-anak Udah ku setan. bilang Bang Jo, udah ku bilang Jangan Bang Jo. agamamu Kami 2 itu miliar kau 400 juta ajarkan. jiwa di Jangan dunia. kau Ya, ajarkan agamamu itu kepada orang Indonesia yang sudah punya agama. Jangan. Jum. Gitu. Ternyata kau Allah membenarkan Akbar. Alkitab orang. Oke, yang penting kita sudah dapat pengakuan ya bahwa dia boleh makan semua daging, termasuk Mana becek? daging Mana becek? bapaknya, mamanya dan sebagainya. Oke. Sebentar Bang Juma sebentar. Ya, silakan. Kenapa Anda tidak berani membuktikan bahwa Muhammad pernah hidup di dunia di roomnya Bang Superboy? Orang gila. Hah? Orang gila. Kenapa Anda tidak berani datang Bang Juma? Kenapa nggak berani datang? Kenapa Anda tidak berani datang ke room Superboy membuktikan bahwa Muhammad pernah? Oke, aku ngomong dulu mengenai itu ya. Aku bikin tantangan juga di sini ya. Kita kasih 100 juta. Jangan 10 juta, 100 juta. Saya tambahin 50 deh. Saya tambahin Ya, 50 150 juta ya. Oke, Untuk sip. membuktikan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus anak Bunda Maria ya, bukan Yesus yang lain. Silakan buktikan. Kalau Benar. Nabi Muhammad SAW jelas ada peninggalannya, ada rumahnya, ada pedangnya, ada jubahnya. Bukan peninggalannya. Kalau Buktikan. pakunya nggak ada, pelang salibnya nggak ada. Takut kalian. Menmimpiu. Dengar. Loh, Udah berapa orang yang datang ke room Superboy tidak bisa membuktikan siapa penulis zaman abad 7 tentang Muhammad. Udah ditantang balik itu 150 juta. Iya. 150 juta loh. Iya, yang 150 buat juta loh. tantangan dia, yang buat Coba. ketentuan dia, kita kasih data di luar. Ya, dari Kalau kemarin dikasih data penulis ditolak. tentang Yesus, Semua Oke. data di luar ditolak. Ya, padahal bukan data Islam loh, data di luar ya ditolak jelas juga. ditolak lah ya kalian itu penulis zaman sekarang. Zaman sekarang bisa ngarang bro. Yang Ya abad udah. itu. Ya udah buktikan Bahlul, Yesus hiduplah. Bahlul. Dengan standar kalian, dengan standar yang Bahlul. sama. Penulis di abad 7 ada nggak tentang Muhammad? Kan nggak mungkin nggak ada. Udah Kalau ditantang Muhammad itu berperan balik. di zaman dulu. 150 juta berani gak itu buktikan? Gimana? Bisa Apa? nggak buktikan? Ya udah, kamu buktikan si Raja Batak pernah hidup. Lu orang Sudah Batak nggak? dibuktikan Buktikan bahwa si Raja penulis di Batak abad pernah pertama hidup. Mana bukti berapa datanya? penulis Yang nulis harus di satu luar zaman sama Kristen, dia. bukti empiris Apa telah standar dibuktikan kalian, lu? Bang SB. Begini saja, saudara, begini saja. Untuk memahami itu semua, Yesus di Yerusalem, Nabi Muhammad di Enggak loh, Mekah. enggak aku agama sempurna tapi Tunggu dulu, sabar dulu. Nabi Muhammad di Mekah, Madinah. Sabar dulu, anak setan. Di Mekah itu sejarahnya Nabi Muhammad, di Madinah juga. Yesus sejarahnya di Yerusalem. Allah Kita kan tanya, iblis. sabar dulu penyembah setan, sabar. Kita tanya nih orang Arab, kita tanya orang Israel. Itu yang menjadi pokok kebenarannya. Tanya orang Arab secara turun-temurun, tanyakan kepada mereka, apakah mereka mengenal Nabi Muhammad? Tanya kepada orang Israel, apakah mereka kenal Yesus? Itu kuncinya di situ. Karena TKP akan membiaskan cerita-cerita keadaan sejarah yang pernah terjadi. Dan tentang Nabi Muhammad sudah mensejarah sedunia. Yesus gimana? Yesus. Tanyakan Yesus kepada orang Israel. Ada. Kalau sampai Anda mampu menelusuri secara histori, maka Anda akan sampai kepada sebuah buku bernama Talmud. Oke, Bang Gima, saya mau nanya Bang. Kan Yesus Iya. punya adik tiri, dan adik tirinya pasti punya keturunan. Iya. Kok mereka Apa nggak agama? mengakui Yesus ya? Ah, itu dia. Adik tirinya loh nggak mengakui, gimana sih ceritanya? Bukan adik tiri itu deh, adik sekandung. Oh, Adik Ya, tapi kandung lagi, kan, Pak. karena berasal dari kandungan yang sama. adik sekandung ya. Kecuali ada cerita baru kalau itu adalah anak tirinya Maria. Kecuali ada cerita itu. Artinya Maria menikahi duda kan gitu.
Aduh, parah kali. Ini keturunannya nggak ada itu loh yang jadi pengikut Yesus. Nggak ada, nggak ada. Orang Yahudi yang ngikut Kristen cuma 1%, itu pun entah dari mana-mana lah itu. Julius. Allahu Akbar. Halo, masih hidup, Debata? Iya, sampai sekarang saya lihat orang yang makan babi panggang masih memimpin kepintaran dunia. Hah? Oh iya memang. Orang yang makan babi itu kepintarannya 2 kali lipat dari manusia yang tidak makan babi. Kenapa? Karena makan babi sama dengan makan manusia. Iya. Menurut apa penelitian, babi itu DNA-nya mirip dengan manusia. Jadi orang yang makan babi sama dengan makan manusia. Oke, mantap. Oke, jadi Kristen sama dengan pemakan manusia. Ya, Oke, tepuk tangan. mantap, bro. Pantasan kalian cerdas-cerdas, tapi dalam hal duniawi. Karena surga kalian itu tentang dunia. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, agama, Kristen itu tidak layak disebut, mohon maaf nih, tidak layak disebut orang. Iya, nggak masalah. Yang penting kan kita udah maju, yang lainnya kan ketinggalan. Apanya yang maju? Coba. Jadi kalau misalnya yang iri-iri itu tanda Apanya yang maju di Kristen? Coba tolong tunjukkan ilmuwan dari Kristen itu siapa? Jadi begini, para sumbu pendek Aki 75 ya. Jadi begini. Tunjukkan Aku satu ngerti, saya ilmuwan berhadapan dengan beragama Aki 75, Kristen. saya paham. Ya. Coba. Jadi dengar dulu. Saya ngerti sejak dulu, saya berhadapan dengan Aki 75. Udah, makanya nggak pernah maju-maju sepanjang sejarah dunia. Sekarang Kita dengar coba aja. tunjukkan, Kita kan udah lebih maju coba nih. kamu tunjukkan, Kita udah lebih maju nih. Coba saudara tunjukkan, ya, peradaban apa yang dibentuk oleh agama Kristen. Kalau peradaban Islam jelas. Nah sekarang peradaban Kristen mana? Enggak, saya mau belajar kepada orang yang tidak bisa baca. Peradaban Mungkin, Kristen kan? mana? Coba tunjukkan saya peradaban Kristen. Kalau peradaban Islam jelas Dengar dong. dulu sumbu pendek, dengar peradaban dulu. Islam jelas dong. Peradaban Kristen Dengar ada nggak? dulu sumbu pendek, dengar dulu. Saya bertanya loh, peradaban Kristen ada nggak? Enggak. Ada nggak? Menjelaskan, tapi sumbu pendek dengar dulu. Peradaban Kristen ada nggak? Iya, iya kan. Iya, coba menjelaskan, tapi terangkan. mulutmu ngocor terus Coba loh. kamu terangkan peradaban Kristen itu seperti apa? Jawab, silakan. Kami tunggu. Iya, dengar dulu. Ya. Kenapa sumbu pendek ini tidak ada kualitas sepanjang sejarah dunia? Ya, makanya saya bilang kalau mau berguru, bergurulah kepada orang yang sudah bisa baca. Kalau Anda berguru kepada yang tidak bisa baca, makanya jadi Aki 75 nih. Paham nggak? Emang gimana sama Petrus bisa baca? Oke, saya boleh tanggapi ya? Saya tanggapi ya? Oke. Sekarang ketika Anda berbicara seperti itu, apa yang dari Kristen yang berasal dari agamanya yang bisa dijadikan sebagai panutan kehidupan manusia? Jawab. Ya. Jawab. Kalau dalam bahasa Batak disebutkan Mana? action speak leader them walk. Mana? Artinya, Coba tindakan tunjukkan. seseorang jauh lebih penting daripada tunjukkan perkataannya. kepada saya peradaban Kristen jadi yang berasal kalian dari nggak ada Bible. tindakan, Mana? hanya tindakan Tunjukkan. omong kosong. Hehehe. Tetapi Jangan modal perkataannya sangat besar. congor. Kalau kamu sendiri tidak mampu menunjukkan peradaban Kristen yang diasaskan dari Bible agamanya itu mana? Coba tunjukkan ke saya. Makanya Satu aja. saya bilang. Satu aja, satu. Ada nggak? Dari Bible yang menjadi acuan peradaban Kristen itu apa? Satu aja. Julius, bagaimana sih temanmu yang Satu. pendek ini, Julius? Satu aja Lu coba. ngoceh aja Debata. Lu ngoceh aja dari tadi. Mana? Coba. Jawab. Tunjukkan satu peradaban Kristen yang diasaskan dari Bible agama Kristen. Tunjukkan. Saya berhenti jadi pendebat Islam kalau ada dari Kristen yang mampu menunjukkan itu. Entah itu dari aspek kehidupan, filsafat, sastra, seni, musik, sains, pendidikan, kedokteran, ekonomi. Tunjukkan kalau ada asas itu dari Bible. Tunjukkan. Dunia Saya berhenti. mengetahui Saya sumbu berhenti pendek dan saya itu berani nggak ada menutup kualitas, apologet bro. Islam Indonesia kalau ada Kristen di dunia ini yang sumbu mampu pendek, menunjukkan itu. Sampai Kalau 2 jam kamu mau sebelum dengar, kiamat, manusia penyembahan sumbu mayat pendek, ini dengarlah. tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Peradaban Ini baru Kristen kemarin sore ngomong nonsen. aja. Peradaban Kristen nonsen. Tidak ada satupun dari kaidah yang muncul kemudian yang berasal dari asas Bible kekristenan. Gak ada. Artinya apa? pendek, dengar Bible dulu. tidak menghantarkan manusia menuju kepada keperadaban.
Itu Nah, fakta. beginilah orang Itu kalau real. berguru kepada orang Itu yang nggak real. bisa baca. Itu real. Itu real. Itu real. Debata disuruh buktikan nggak bisa buktikan. Itu malah tak kenyataan. kemana-mana. Ditanya Kamu itu bisa fakta. dulu enggak? Masalahnya Tidak ada bukti sama itu sekali, harus nggak ada. di Udah, pengadilan loh, bro. kamu Ah, ke gereja bodoh dulu, kali kau. Udah lama tanya kau jadi bodoh pendetamu begitu. dulu. Kalau perlu kau makan tainya pendetamu supaya kau pintar. Kalau itu bisa membuatmu pintar. Pertanyaan saya sederhana. Peradaban Kristen yang memiliki pengaruh yang berdasarkan asas Bible Kalau atau kalian kekristenan, pintar, sumbu pendek tunjukkan memang. dalilnya. Mungkin Tunjukkan maju, apa itu. tapi Entah itu dari ekonomi, dari kedokteran, sastra, Itu cuma seni, bisa musik, menggerudukan sains, loh, bro. pendidikan. Tunjukkan. Tunjukkan. Baru kalian hebat kalau itu betul ada. Tunjukkan. Saya ingin tahu. Ayo, berkongkollah kalian sedunia untuk menunjukkan itu. Bahwa peradaban kekristenan berdasarkan ilmu kedokteran itu dihasilkan dari Bible. Mana? Mana? Hah? Roti dibakar di atas jelai tai kering manusia itu. Mungkin itu. Sombong. Kacau. Ini ditanya apa, ngomongnya tak kemana. Kenapa nggak bisa kasih data gitu ya? Buktikan gitu. Ya, memang orang Kristen tuh banyak, tapi penyebab banyaknya apa? Betul. Inkuisisi, Betul. pemaksaan. Betul. Kekuasaan, penjajahan, penindasan, perampasan. Itu yang menyebabkan. Makanya mereka banyak. Lagian, selisih kita kan 700 tahun, Cak Ayu. 600 tahun kurang lebih selisih Islam dengan Kristen. Paham? Kristen sudah mendunia, Islam baru datang kemudian. Tapi cobalah hari ini, mari kita hitung-hitungan. Mari kita hitung-hitungan. Kristen itu sudah terbagi-bagi. Ya, nggak ada lagi yang bisa mengalahkan mayoritas Islam di dunia ini. Kalian Bang jumlahnya Zuma, banyak, Bang Zuma. tapi bercerai-berai, tidak satu kalian. Antara sekte Bang satu Zuma. dengan sekte yang lain saling lempar piring. Bukti peradaban Kristen itu ada. Apa? Silakan tunjukkan. Apa? Yaitu LGBT. Ya, bagus. Itu yang saya ingin dengar tadi. LGBT Ya. dan pabrik kondom. Itu. LGBT karena cuma pastor yang bisa mengawinkan LGBT. Nah, itu peradaban yang betul. Itu yang saya minta tadi. Apa yang menjadi acuan? Coba Kristen merasa diri yang paling hebat. Peradaban apa yang menjadi temuannya? Ya itu tadi, betul. Lagi bete. LGBT. Mereka cuma ini modal congor doang. Poinnya nggak ada. Mereka menjelaskan apapun sepanjang apapun mereka menjelaskan nggak ada poinnya. Iya, betul. Halo. Ya, Saya izin turun ya, Bang Zuma ya. Ya, Makasih, makasih Zuma. Bang Rapal. Thank you ilmunya, Masya Allah. Ya. Halo. Ya, sehat selalu. Halo. Amin. Ini bahas apa dari tadi? Ya, suaranya Pertanyaan udah. apa? Halo. Iya, halo. Saya bisa tanya? Boleh. Boleh. Iya. Jadi begini. Kalian kan bilang Yesus bukan Tuhan. Jadi saya mau Ya, tanya. memang kalau Yesus kan kalau bukan bukan Tuhan. bagaimana? Dengar dulu bangsat. Kalau bukan bagaimana? Kalau Tuhan bagaimana? Apa tujuannya? Yesus bukan Tuhan. Sebab Iya. dia bukan Tuhan. Jelas Ya, itu. terus apa urusanmu? Urusannya karena Kristen ini diajarkan kepada orang untuk menjadi pengikut Ya, penyembah bukan terserahlah. Tuhan. Lah nggak boleh. Terserah Kristen, apa Tidak urusanmu? boleh. Enak aja. Ya terserah kami juga dong. Kalian ketika memaksakan kehendak untuk mengkristenkan, kami juga punya kehendak untuk melarang kekristenan itu. Paham? Siapa yang Kamu larang? Kamu ya? mengajarkan, Kamu kamu memaksakan orang untuk menjadi kau kalau Kristen. mau Kami mau juga punya hak urus. untuk menghalang-halangi itu. Paham? Enak Oh, kali sesat kau. itu. Sesat. Enak Ajaran sesat. kali kau. Agama Ajaran sesat. penjajah. Saya Muhammad. Agama penjajah Saya semua Muhammad, berkuasa. Enak kali. Majikan ente aja Belanda, kami kunyah. Apalagi ente. Parah kali bah. Enak kali, apa urusanmu? Ya berurusanlah kita. Soalnya agamamu diajarkan supaya dianut dengan cara-cara dihalalkan segala aspek. Paham kau? Dasar penjajah.
Iya, kalau mau damai stop dulu tuh istilah-istilah Islam yang ada di Bible. Gitu. Hentikan misionaris. Kan itu tuntutannya. Teriak kayak anjing. Pantas kalian tidak suka anjing itu karena suara sama, teriak tiap hari. yang suka Kami sama tidak dong. suka anjing karena kau pemakan anjing. Ya, suara kamu mirip. Iya, suara kami mirip lah, kamu pemakannya. Lucu ente. Daripada Suara kami kau katakan mirip suara anjing. Lah di dalam bagus tubuhmu ada daging anjing. anjing Kamu daripada- percaya nggak? Kamu percaya nggak bahwa dalam tubuhmu itu ada daging anjing? Kau percaya nggak? Percaya nggak bahwa dalam tubuhmu itu ada daging anjing? Hah? Berarti kau itu manusia separuh anjing. Wah, parah. Kalau ada orang dalam tubuhnya besi, orang itu separuh besi. Kalau di dalam tubuhnya ada anjing, orang itu separuh anjing. Lah kaulah itu orangnya. Masih mau aku datang besok? Sebelah kiri daging babi, sebelah kanan daging anjing. Kau sendiri guguk. Au, au, au. Mau ngomong apa? Suara mirip anjing kau tertawakan. Lah kau setiap hari makan anjing. Pantat anjing kau isap, mata anjing kau isap tiap hari. Usus anjing kau masuk semua dalam perutmu. Sembunyi-sembunyi. Weh, daripada kau makan sembunyi-sembunyi, bilang tidak makan. Kiper. Ini mau kiper, nggak malu dia mah. Ih, pemakan anjing nggak malu dia. Ih. Kau tahu nggak tuh? Mamamu, emakmu makan anjing. Jadi saripati makanan, jadi sperma. Kau berasal dari sperma yang intisarinya adalah asu. Paham nggak kau? Makanya manusia pun kau ambat. Makanya di agamamu itu sesama jenis aja dinikahkan. Kenapa? Karena sudah tabiat binatang. Berasal dari binatang-binatang yang diharamkan dimakan, kau makan semua. Jadi sperma dari orang tuamu itu berasal dari saripati makanan yang diharamkan. Babi, anjing, biawak, kodok, cicak, tikus, balao, keblama, anak cuntili, semua kau makan. Jadi keluar sperma dari bapakmu, nempel di dalam rahim ibumu, lahirlah kau. Jadi tubuhmu itu separuh apa? Separuh babi. Itu fakta, itu real. Periksa coba DNA-mu kalau nggak mirip dengan DNA asu sama babi. Makanya tabiatmu kayak gini. Sok cantik pula kau. Pantesan teriak-teriak mereka ya, setiap hari marah-marah, menggonggong-gonggong. Ternyata guys. Iyalah, itu fakta, itu real. Tidak ada kemudian sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan untuk dimakan, tak ada faedahnya, pasti ada. Kenapa dilarang makan babi? Pasti ada tujuannya. Ternyata Al-Quran melarang itu. Dan hari ini sudah ditemukan ilmuwan bahwa DNA babi itu sama 80% menyerupai DNA manusia. Berarti makan babi sama dengan makan manusia. Parah orang Kristen ini. Parah kalian itu. Kalau diluruskan kayak Bu Rasmi. Kalau diluruskan marah. Kalau kita tegas sedikit marah, tersinggung. Oke, selamat pagi Bang Juma. Iya pagi. Iya pagi. Ya, udah makan babi hari ini Bu Rasmi? Enggak, aku gini, pertanyaan yang sangat sederhana. Oh, ya. sederhana. Iya. Iya. Nah, begini, tadi kan Abang bilang kenapa mengikuti agama penjajah ya, ajaran. Hei. Ditelepon. Ya, jangan sampai kedengaran, lagi ditagih utang. Ya teman-teman, aku sedikit promo ya, jangan lupa di subscribe juga ini. Lucu gambarnya lo. Bagus gambarnya, Dek. Siap Bang. Apa itu? Oke. Ditelepon Pak Bom dia. Ya, jadi mereka ini pantesan ya, kalau udah ngerocos itu nggak bisa berhenti terus. Bagaimana tidak, Dek? Tuak masuk, bir masuk, cap tikus masuk, apalagi vodka masuk, apalagi whisky masuk, topi miring masuk, masuk lagi babi, masuk kadal tumis, masuk biawak capcay, masuk kuda nil, helikopter bekas, aspal, ya timah panas, apalagi, masuk semua. Aluminium mendidih, apa enggak, semuanya masuk.
Nggak ada yang tidak masuk. Bagaimana mau bagus pola pikirnya menuju kepada Tuhan? Nggak bisa. Ya, Oke, silakan. aku lanjut ya Bang Juma. Iya, silakan. Oke. Gini, ajaran Tuhan Yesus itu ya kan ada keselamatan. Terus kalau kita merujuk kepada kesurgaan gitu ya, di surganya ya, Tuhan Yesus itu sangat enak gitu ya. Apa Nggak enaknya? ada penderitaan gitu, nggak ada Nggak. penderitaan. Ya. Siapa bilang? Dan kalau di surganya Islam yang saya tahu dimadu dengan 72 bidadari. Bagaimana Iya. mungkin kami perempuan mau ikut? Ibu, saya lebih baik berteman dengan 72 bidadari daripada dalam kehidupan yang kekal hanya menari. Coba ibu praktekkan hari ini, menari sampai sore. Ayo. Ini dalam kehidupan kekal menari-nari. Apa itu nikmatnya menari-nari? Hah? Coba ibu praktekkan 1 hari aja dulu menari. Kalau tidak lipat-lipat itu tulang betismu. Kalau tidak meledak betis kau itu. Coba menari 1 hari. Ayo. Di surganya Kristen Bukan menari, cuma menari aja. dan Bukan cuma memuji-muji. menari aja di surga. Lalu apa? Dia akan Apa? makan minum bersama Abraham Makan dan bersama minum, Yesus. ternyata makan Iya. minum juga rupanya. Rumah terbuat itu dari emas makan murni. itu kebutuhan manusia. Oke? Makan minum, apa aja kebutuhan manusia. Itu nanti akan kita rasakan di sana. Memuji coba. Memuji. Coba kau menari dalam 1 hari coba. Belum lagi perang naga. Hah? Coba. Saya ingin tahu. Perang naga sebelum kami naik ke surga itu. Mana Ya, setelah ada? selesai. Iya, silakan buka Mana di ada? Wahyu ya. Enggak. Silakan buka di Wahyu. Silakan Anda Setelah buka. selesai dulu semua, Enggak, dulu semua itu perang. berbicara mengenai- Ya, selesai dulu baru Tuhan Berbicara Yesus mengenai datang ke penglihatan. dunia. Nah, gitu. Sekarang begini, Ibu. Apa enggak? Bagaimana Gini loh, ibu gini loh, Bang. mempraktekkan kemudian di surga ibu itu menari? Coba menari dalam kehidupan kekal sambil makan. Ayo. Tidak dikatakan, tidak dikatakan menari di dalam surga, tetapi yang ada di hanya dalam sukacita. surganya Kristen jelas. Sukacita. Di dalam surganya Kristen jelas memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal, dan itu akan Anda lakukan terus, tak ada akhirnya. Lalu Anda menambahkan lagi, Anda makan minum, berarti Anda menari sambil makan dan minum. Ya, silakan praktekkan. Ayo, pingin kulihat. Sebentar ibu bikin PT, latihan makan minum sambil menari, dan itu ibu akan lakukan di surga selama-lamanya. Ayo, silakan latihan aja. Pantas aja di gereja kalian sudah mulai latihan. Itu Joget-joget. Bang. Jadi kan kalau Islam kan harus mendatangi neraka lagi, dimadu 72 bidadari lagi. Menderita banget Bang Juma. Markus Nggak mau. 9:49. Semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7:22-23. Orang Kristen itu kemudian dilemparkan masuk neraka oleh Yesus, diusir. Ayo. Hai paman. Ayat itu, ayat Matius 7 itu. Iya, apa pembelaan apa lagi? Matius 7 itu Enak. untuk orang Masya Allah. yang tidak melakukan Sehat. kehendak Allah gitu. Tetapi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Duduk melakukan kehendak Allah itu langsung naik ke surga dan Iya. bersukacita di Naik ke surga ngapain? Di surga ngapain? Joget-joget, menari-nari di surga dalam kehidupan kekal. Sukacita. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Makan minum. Menari-nari. Sekarang saya tanya sama Ibu Rasmi, kalau Anda ke surga, Anda masih bawa kelamin Ibu? Kayak Masih. Muhammad ajar Enggak, saya tanya dulu. Tetapi Masih. masih Buat apa? Buat kedagingan apa tidak Ibu dibawa bawa lagi. kelaminnya ke surga? Buat apa? Kedagingan kedagingan enggak dibawa lagi. Enggak lagi Ya, dimakan. Lalu kemudian apa yang makan di sana? kedagingan Ibu tadi enggak mengatakan, dibawa lagi, karena- Ibu tadi karena mengatakan daging di sudah surga mati. makan minum. Bagaimana caranya Daging. Anda makan minum tidak ada daging?
Ajaran koplak, oncom. Buat apa omongnya orang kesurupan gila, weh. Gini, Bagaimana makanya- caranya Anda tidak punya daging tapi makan minum? Oncom lu Bu Rasmi. makanya kita itu Agama koplak. makanya Ajaran makanannya koplak. tidak bisa. Bagaimana Makanannya caranya bukan Anda kita. berjoget tanpa daging? Bagaimana bangsa caranya kau, Anda weh. kemudian Bagaimana caranya Anda kemudian makan minum tanpa daging? Oncom, oncom. Agama Anjing oncom. kau, weh. Masih mati sekarang. Islam juga di neraka nggak bawa daging. Islam Siapa juga di neraka nggak bawa bilang daging. wadaraba lana masalau wa Karena nasiya sudah mati, khalqa kan? qala may Sudah yuhyi mati. idama wa hiya ramim Indonesia, weh. qul yuhyi Ini bukan di Arab. alladhi Bahasa ansha'aha Indonesia. awwala marra. Orang Bahasa yang Indonesia, dibangkit Babi. kembali. Anjing, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian orang Kristen masuk surga bisa makan minum tanpa daging? Oncom ca ayu. Man rasa ya anak bau. Gimana ceritanya Bu Rasmi? Makan tanpa daging itu gimana ceritanya? Apanya yang makan? Hah? Apanya gimana mengunyah ini? Aduh, para angkat nasi tidak ada daging, tidak bisa diangkat. Angkatnya aja, megangnya aja nggak bisa. Pegang buang nggak bisa, nggak ada dagingnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Gini. Coba. Adam Gimana caranya diciptakan tanpa daging bisa makan? Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Dan akan ya. kembali menjadi tanah. Jadi Iya, yang masuk terus? neraka itu kan hanya roh. Kata Dagingnya sudah kembali siapa? menjadi tanah. Kata siapa? Markus 9 justru Yesus mengatakan lebih baik satu matamu buta daripada kau masuk neraka dengan dua matamu. Lebih baik dengan satu tanganmu masuk neraka daripada dua-duanya masuk neraka. Siapa bilang? Yesus mengatakan orang masuk neraka itu lengkap dengan jasadnya. Masuk surga juga lengkap dengan jasad. Alamak, benar-benar lah Ibu Rasmi ini. Ajaran, enggak, gini ajaran bang, oncom. gini bang, pelan-pelan dulu ya. Iya, pelan-pelan. Oke, karena di Kejadian 1 ayat 26 sewaktu Allah menciptakan Adam, ya di situ dikatakan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi tubuh kita dengan roh kita itu segambar dan serupa. Gitu. Jadi roh kita juga yang naik ke surga ataupun ke neraka itu ya tetap kayak tubuh kita ini punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki gitu. Hanya saja ini kedagingannya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kalau Contoh, ada orang kemudian terkena amputasi misalnya kakinya dipotong satu, jadi rohnya juga buntung gitu. Dia yang diamputasi kan tubuhnya bang, bukan rohnya. Loh, tadi katanya rohnya juga serupa katanya. Iya segambar dan serupa, tetapi kan roh itu kan tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat disentuh. Iya justru Gitu, itu jadi- kenapa Anda mengatakan serupa. Ya itu Dan kan itu diamputasi kan itulah manusia yang buat, hebatnya. Itulah bukan hebatnya Allah orang yang buat. Kristen. Karena mengambil kitabnya agama lain lalu mentafsirkan seenak kaki. Itulah Kristen hebatnya. Kelebihannya Kristen itu begitu. Ngambil kitabnya agama orang, lalu kemudian kitabnya itu dipahami seenak perutnya. Itulah Kristen. Padahal di situ bukan berarti Tuhan itu serupa dengan Adam. Tuhan kok punya nonot, Tuhan kok punya anus. Gimana Tuhan mau maha melihat kalau matanya di depan dua-duanya? Bagaimana ceritanya kalau Tuhan itu bisa katakan maha hidup kalau dia memiliki dua lubang hidung? Kena flu dia nanti. Alamak, inilah Kristen. Jangan Anda mengambil kitabnya agama lain lalu Anda pakai ayat itu dengan serampangan agama pagan. Kok Tuhan seperti Adam adanya? Berarti Tuhan nanti dipanggil baru bisa balik melihat ke belakang. Sementara Tuhan itu maha melihat. Bagaimana bisa maha melihat kalau kayak Adam? Nanti dipanggil, Adam, baru tengok ke belakang. Tuhan kayak gitu. Parah ini Oten. Gak ada orang yang punya kitab memahami Kejadian 1 nomor 26 itu maksudnya apa.
Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rancangan gambarnya. Tuhan merancang untuk menciptakan manusia yang sempurna. Begini modelnya, tangannya 2, kakinya 2, perutnya, ususnya, lambungnya, sarafnya, kulitnya, tulangnya, matanya, hidungnya, telinga. Itu gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya bentuk seperti Adam. Parah. Memahami kitabnya orang lain harus kembalikan ke yang punya kitab. Yang punya kitab, apa yang kamu pahami di situ terkait ayat ini? Mereka lah yang menjelaskan Adam diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki gambar, sketsa, ada rancangannya. Seperti seorang yang ingin membangun sebuah gedung, gambar gedung itu sudah ada lebih dulu, baru buat gedungnya sesuai dengan gambar. Maka penciptaan Adam sesuai dengan rupa Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya gambar yang sudah dirancang oleh Tuhan. Begitu. Tuhan kok serupa dengan manusia? Punya nonot dong Tuhan. Ayo. Dan kalau serupa dengan manusia, ada dong Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Para paganisme. Jangan pakai kitabnya orang, Bu. Pakai aja kitab Anda sendiri. Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Itu agama Anda. Tepuk tangan untuk itu. Kolose, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia, dan taat, bahkan taat sampai mati. Itu Tuhan Anda. Jangan sama-samakan dengan Tuhan kami. Tuhannya Yahudi jangan. Tuhan Anda itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu baru betul. Jangan Anda kaitkan Tuhan serupa dengan Adam. Diketahui sama Yahudi. Pantaslah kalian itu disepak bokongnya sama Yahudi. Karena kalian mengambil kitabnya, lalu kalian maknai sesuai dengan agama Kristen yang pagan itu. Jangan Ibu. Sadari dari sekarang. Kristen itu membentuk sebuah ideologi agama dihasilkan dari hasil terjemahan kitabnya agama lain. Yahudi beda, Kristen beda. Kristen mendirikan sebuah agama bernama Kristen dari hasil mengambil terjemahan kitab agama lain. Malu, Bu, malu jadi agama Kristen. Saya kalau jadi agama Kristen malu, tidak punya jati diri. Dirikan agama dari hasil mengambil kitabnya orang. Malu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Bukan. Itu kitabnya Yahudi yang diterjemahkan Septuaginta. Lalu diambil, dicocok-cocokkan pada abad keempat. Dikawinkan dengan perjanjian baru. Lahirlah agama Kristen dengan kitabnya. Itu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Sekali lagi. Bukan. Bukan kitabnya Kristen itu perjanjian lama. Bukan. Itu kitabnya Nabi Musa. Kitab para nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel tok kitab itu. Mazmur 147 nomor 19-20. Ajaran yang datang kepada Bani Yakub, kepada Yakub hanya untuk Bani Yakub. Aturan-aturan yang datang kepada Musa hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Malu, Bu, malu. Malu. Kristen ini tidak punya jati diri, tidak punya keyakinan sendiri. Oleh karena supaya mereka dilegalkan agama Romawi Yunani kuno ini supaya dianggap benar, maka mereka mengambil terjemahan agama orang untuk dikawinkan agar dipakai sebagai senjata untuk mengkristenkan manusia di dunia. Padahal perjanjian lama itu bukan kitabnya, melainkan kitabnya agama Yahudi. Tobat, Bu, tobat, 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 tobat. Jangan memperbodoh diri. Tobat setobat-tobatnya, tobat. Yang kedua, ketika kemudian perjanjian lama kitabnya Yahudi diambil, dicomot, ya, lalu digabungkan dengan kitabnya orang paganisme menjadi sebuah Bible, lalu kemudian tokoh yang diangkat di sana bernama Yesus. Yesus tetapi mereka mencoba untuk mengangkat Yesus sebagai tokoh, dilantiknya menjadi Tuhan sembahan, menggantikan dewa-dewa Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami.
Jadi Kristen mengambil tokoh Yesus tanpa ada izin dari Yesus. Yesus sendiri seorang nabi rasul besar hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Romawi, tak ada hubungannya dengan Yunani. Sedangkan Kristen penyembah manusia ini, itu awalnya dari Romawi. Jadi kitabnya orang Yahudi diambil, Mesias untuk Yahudi diambil, dua hal ini diambil, didirikanlah agama Kristen. Siapa pelopornya? Kekaisaran Romawi yang memiliki kuasa besar pada saat itu. Dengan kekuasaannya, kekaisaran Romawi ini, Imperium Romawi ini, menundukkan kemudian negara-negara jajahannya agar ikut kepada agama kerajaan, yaitu Katolik. Makanya Katolik besar, agama Kristen itu besar. Kenapa? Karena mereka mengajarkan agama mereka melalui kekuasaan, bukan melalui kesadaran orang-orang untuk menerimanya, tapi kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, hanya karena kekuasaan penjajah sampai segelintir manusia itu mau mengikuti agama penjajah. Penindasan kepada basis-basis Kristen hari ini di Nusantara, itu tempatnya penjajah kemudian bermarkas. Tengok sejarah. Kenapa bisa ada di sana? Kenapa ada bisa di situ? Karena di situ adalah markasnya penjajah pada saat itu. Makanya mereka menjadikan negara-negara itu basis. Dan setelah mereka kembali ke kampung halaman, meninggalkan para pengikut-pengikutnya. Berbasis di situ. Paham sampai situ? Itu sejarah yang perlu Ibu Rasmi pahami. Kristen menyebar berdasarkan atas kekuasaan Romawi. Andai saja Romawi tidak menguasai separuh dari bumi pada saat itu, Kristen tidak akan merebak seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena orang berakal tidak ada yang mau terima itu, nggak mau. Kalian Kristen itu karena terlanjur aja Kristen, karena orang tua, nenek, kakek, buyut. Kalau atas dasar belajar, tidak ada orang menjadi Kristen karena asas belajar. Makanya kalian berdebat dengan para apologet Islam, kalian kewalahan. Mempertahankan Bible kalian tak sanggup. Caranya untuk kemudian berdebat dengan kami hanya ngulik-ngulik hadis palsu, ngulik-ngulik link-link yang membenci Islam, ngulik-ngulik kemudian metode-metode Islam yang materi-materi Islam yang sudah dipelintir-pelintir. Hanya itu senjata kalian. Tapi kalau kalian berani berhadapan dengan kami dengan menggunakan senjata Bible, belum perang kalian sudah kalah. Saya pastikan itu. Karena Bible tidak akan pernah melakukan pembelaan apapun terhadap kalian. Justru musuh berat kalian itu Bible. Musuh berat kalian itu Bible. Kenapa musuh berat kalian itu Bible? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu cuma karangan orang yang disusun-susun kemudian. Lalu dianggap kemudian sebagai firman Tuhan. Itu cerita yang disusun oleh pengarangnya sendiri. Bahkan pengarangnya tidak pernah sadar kalau ke depan bukunya, catatannya, hasil penelitiannya akan dijadikan sebagai kitab suci lagi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk menelaah agamanya sendiri. Sekira begitu Bu Rasmi. Ya, karena di sini sudah hampir masuk sholat Jumat, silakan Ibu Rasmi pelajari lagi Kejadian 1 nomor 26. Di situ tidak berbicara pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia. Tetapi hanya karena Kristen berasal dari Katolik, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, maka mereka menganggap bahwa pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang Yahudi itu sama seperti manusia. Padahal tidak. Nonsen. Sebenarnya Kristen itu menyamakan manusia dengan Tuhan dikarenakan ajaran Paulus. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah asalnya kenapa Kristen menyembah manusia dan mengatakan Tuhan sama dengan manusia. Bukan karena Kejadian 1 nomor 26. Sebab Kejadian 1 nomor 26 itu sama sekali tidak berbicara mengenai kesamaan antara Tuhan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Oke, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan agama Kristen, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, manusia serupa dengan dewa. Nah, itu Kristen. Sementara demikian, mudah-mudahan Bu Rasmi bisa waras, bisa kembali sembuh seperti ketika dia masih bayi, tidak gila menyembah manusia atau menyembah setan, itu supaya bisa terselamatkan di hari kemudian. Saya izin nyimak dulu, di sini sudah mau masuk sholat Jumat. Demikian, terima kasih. Terima gaji. Oke. Ya, di sini sudah banyak coten-coten yang kejang-kejang nampaknya, karena saya juga bingung nih.
Ya, bagi teman-teman, saya Oke, juga dilanjut dong. Aku lanjut dong. tunggu iklan bentar Bu Rasmi. Bagi teman-teman jangan lupa juga ya di subscribe dan ditonton dari channel YouTube Apologet Sri Kandi Islam. Ini live terus ya, live terus teman-teman. Ya kalau bisa tontonlah dari channel-channel yang terafiliasi dan milik dari para apologet. Contohnya Zulkifli M Abbas channel ya, terus juga ada kayak Handi Selebes dan juga teman-teman yang lain. Pastikan channel yang Anda tonton benar-benar adalah channel yang terafiliasi. Oke, silakan Bu Rasmi tanggapannya biar sama Roji. Oke, tadi katanya Allah kami bukan yang di perjanjian lama, begitu kata Bang Juma. Oke, aku pakai perjanjian baru aja ya. Kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dalam dia Aku ada mau nanya, hidup Bu dan Rasmi. hidup itu adalah terang manusia. Oke, kalau gitu Bu Rasmi, ya, Bu Rasmi menganggap bahwa firman jadi daging, betul nggak? Di ayat 14-nya kita baca firman itu telah menjadi manusia. Manusia Iya. bukan daging. Oh, bukan daging ya, jadi manusia. Kalau begitu Bu, ya semua dari Yesus itu adalah Karena Tuhan atau kalau tidak? daging kan, gini Bang, bentar dulu. Karena kalau daging itu semacam makanan, itu makanan kalau daging. Apakah Yesus datang itu nggak hidup sebagai sekilo daging gitu kan enggak? Dia kan manusia. Oke, jadi dagingnya itu tubuhnya itu bukan Tuhan ya? Halo Bu Rasmi. Firman itu adalah Allah. Tadi kan udah kita baca, ya. Tadi kan udah kita baca ayat 1, firman itu adalah Allah. Iya, nggak usah Dan ayat mutar-mutar, 14-nya, Bu Rasmi. firman itu Tubuh Yesus menjadi itu manusia. Tuhan nggak? Tubuhnya. Tidak. Oh, tubuhnya kan Karena Tuhan. Allah itu roh. Oh, jadi Yesus punya Tubuhnya. roh yang Tuhan. Gini, Nggak, aku mau nanya Bu. Allah Artinya, itu roh. artinya Yesus itu Allah roh itu atau roh. manusia? Yesus, firman yang menjadi manusia, ayat 14, firman itu telah Iya, menjadi sekarang manusia. gini Bu. Namanya Yesus. Kan Tuhan kalian Trinitas. Ada Roh Kudus yang jelas-jelas roh. Allah juga roh. Yesus apa? Tuhan Trinitas, Bang. Bukan Tuhan Trinitas, Allah Tritunggal, bukan Tuhan. Tuhan Oke. satu, Tuhan Yesus. Oke, Tritunggal ya. Allah Bapa roh atau bukan? Halo Bu Rasmi. Oke, Allah Bapa roh. Roh Allah Kudus itu roh atau roh. bukan? Roh, namanya juga udah Roh Kudus. Roh Oke. lah. Yesus roh atau bukan? Yesus ini firman. Waduh. Firman itu adalah Allah. Kan Apa gitu. lagi ini? Firman itu Loh, gini kita Bang, tanya jadi kan gini bentuknya, dia. kan bentuknya, kan Oke. selama ini kalian membanggakan, oh Tuhan kami roh. Loh, Yesus ini roh atau daging? Firman itu adalah Allah, gitu ya. Biar aku jelasin ya Bang ya. Bu Firman Rasmi, itu aku adalah kasih tahu Bu Allah. Rasmi ya. Ya. Pendeta S3 sekalipun, contohnya mendiang mengapul segala, seorang pendeta besar, pendiri STT di Prapat. Dia ngomong sama saya gini, Bu, setelah mutar-mutar selama setahun. Ya, kita udah diskusi setahun, terakhir dia ngomongnya gini, Julius, setelah saya mempelajari Trinitas selama 16 tahun, saya sampai pada satu kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena kita manusia tidak sanggup menjelaskan yang maha luar biasa. Jadi saya bilang, wah, jadi Bapak selama ini 16 tahun sia-sia dong hidupnya. Kasihan juga saya lihat. Kasihan Bu, terakhir meninggoy pula gitu ya. Meninggoy tanpa menemukan jawaban. Nah ini yang paling sedih tuh. Paling sedih seperti itu Bu. Bu Rasmi, ya kita tanya tentang Trinitas saja nggak bisa jelaskan. Nanti bentar lagi Bu Rasmi dibidat-bidatkan nih sama orang Trinitas baru tahu.
Kita tanya Gini, Yesus itu makanya, apa? Nggak tahu. gini, Bang. Yesus itu firman. Ya kita tahu Yesus itu firman. Sekarang dia murni firman atau ada daging atau saripati dari Bunda Maria juga gitu. Gimana? Kenapa terus abang yang menjengkali setiap umat Tuhan? Nggak Loh, boleh saya gitu. saya dari mana menyengkali? Karena gini, Saya Bang, mengutip karena gini. kalimat dari seorang Iya. pendeta. Saya mengutip kalimat kok Seorang menyengkali. pendeta pun malaikat Tuhan aja berkhianat loh Bang, dibuang dari surga. Lucifer namanya. Jadi nggak boleh disamaratakan semuanya gitu ya. Oke. Jadi Bu Rasmi kan mati-mati naik ke surga kan hidup seperti malaikat, betul nggak? Betul. Ya. Abadi Sekarang aku kekal. tanya, malaikat sama manusia derajatnya mana lebih tinggi kalau di Kristen? Tadi manusia sama Malaikat. ya lebih tinggi malaikat lah Bang, manusia manusia ciptaan. Ya, malaikat lebih Ya, tinggi tapi kalau kalau di Kristen. derajatnya kan derajat. Tapi kalau Iya, abang derajat. tanya makhluk yang mulia itu manusia. Makanya Iya. ini Derajatnya, pertanyaannya kita harus derajatnya benar-benar artinya jeli. lebih tinggi malaikat. Kalau Harus di Rasmi jeli. naik pangkat Ya, dia kalau dari manusia jadi derajatnya, malaikat. makanya Bang, kalau derajatnya Abang tanya lebih tinggi derajat malaikat. Tetapi Wih. kalau Abang tanya makhluk yang paling mulia itu manusia. Wih, manusia lebih Gitu. mulia. Derajat sama makhluk mulia itu berbeda. Derajat yang mulia sama Boleh. makhluk Kita terima, yang kita mulia terima Bu berbeda. Rasmi, kita terima. Oke. Jadi nanti Bu Rasmi masuk ke surga jadi malaikat. Ya, yang notaben Bu Rasmi juga nggak tahu hidup seperti malaikat itu seperti apa. Kalau menurut Bang Zuma nyanyi-nyanyi terus tuh, nyanyi, makan sekaligus dan sebagainya. Tapi aku mau nanya Bu Rasmi, malaikat bisa jatuh ke dalam dosa. Artinya Bu Rasmi nanti jadi malaikat jatuh ke dalam dosa masuk lagi ke neraka dong. Ada lagi jatuh lagi udah selesai. Loh, kok udah selesai? Buktinya malaikat bisa jatuh kok. Selama Pasti, kan? yang di Alkitab ini sudah tertulis, kita kan harus berpedoman pada Alkitab yang tertulis. Betul. Kalau kelanjutannya nanti setelah manusia terangkat ke surga, ya itu nanti lagi dipelajari di surga, kan begitu. Oh, belum selesai lah ya ini ya. Belum selesai, nanti yang dipelajari tidak lagi Bu ya, ada masih to be tertulis. continue. Ah, Artinya itu- masih to be itu- continue, nanti itu dipelajari lagi menutupi- kejadian berikutnya. Menutupi kelemahan agama Anda. Jangan menutupi kelemahan agama Anda. Tapi nutupi, saya lagi nanya Bu Rasmi. Malaikat dibilang bisa jatuh ke dalam dosa. Bu Rasmi setengah mati hidup untuk jadi malaikat. Nanti ibu jadi malaikat jatuh lagi ke dalam dosa, masuk lagi ke neraka. Kan gitu. Jadi mutar-mutar Oke, gitu-gitu aja. tapi kan kami sudah diuji coba di bumi. Kan gitu. Kita kan udah diuji Kalau coba malaikat di belum bumi, diuji kan? coba. Kalau malaikat itu belum diuji coba. Ibu yang diuji coba. Belum. Oh, mantap juga ya. Iya. Karena Oh. begini ya, malaikat diciptakan, manusia diciptakan di bumi, tetap malaikat di sorga, gitu ya. Dan malaikat jatuh, manusia juga jatuh, sama-sama jatuh. Kan Adam jatuh kan? Jatuh dalam dosa. Jadi Ibu Rasmi manusia jatuh sudah dalam dosa. Allah sudah menyelamatkan manusia, gitu kan? Tetapi diuji di bumi ini, di dunia ini kan manusia udah diuji kan gitu. Oke, manusia kok diuji, diberikan Bu? peraturan. Bu Rasmi, Ya diam dulu. biasakan punya etika dong, belum siap menjawab udah dipotong. Oh, padahal biasa Bu Rasmi yang motong-motong. Ya, jadi kalau malaikat ya itu belum diuji. Sedangkan manusia sudah diuji, jadi lebih tahan banting. Mantap nih pemaparan Bu Rasmi. Aku kasih kesimpulan Bu, aku nggak nanya lagi lah. Aku kasih konklusi dari pernyataan Bu Rasmi yang hari ini entah mengedukasi atau malah lebih menyesatkan. Kan belum Oke, siap ini ada aku Ustaz saya. jawab. Assalamualaikum. Ya, belum siap Ustaz aku Alif. Silakan. jawab, belum siap. Takut apa bagaimana sih kalian sama aku? Belum siap loh aku jawab. Bu Rami mah udah biasa, kalau belum siap langsung aja. Kenapa Nggak perlu takut siap-siap. sama aku? Siapa yang takut sama Bu Rasmi? Alif aja deh, sama Alif. Alif kan Nah, lebih sama pintar Alif sama kayaknya. Ustaz lah, sama Ustaz. Oke, lanjut. Oh ya, aku iklan lagi. Oi, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe dan ditonton di channel Apologet Sri Kandi Islam ya. Bu Rasmi, kalau ngobrol sama saya jangan ngelucu ya. Kasihan teman-teman di bawah itu orangnya suka tertawa. Mereka perlu kabar kesedihan bukan kebahagiaan ya. Jangan ngelucu nanti.
silakan. Lanjutkan dulu. Apa yang mau disampaikan? Kenapa butuh kesedihan? Orang semua manusia butuh Karena hidupnya kegembiraan. udah terlalu bahagia dan penuh dengan kelucuan dan kebahagiaan, Bu. Jangan ditawarkan ngelucu lagi. Mereka udah terlalu senang hidupnya. Pingin tahu yang sedih-sedih itu kayak mana gitu loh. Ya, silakan. Apa yang barusan belum selesai disampaikan, monggo saya dengar. Oke, awalnya tadi begini ya. Juma bilang kami akan menghalangi ajaran kristenisasi. Ya, jadi kami harus menyebarluaskan ajaran Islam. Kenapa kalian mengikuti ajaran Belanda, ajaran penjajah, kan begitu katanya. Terus aku bilang, bagaimana kami bisa mengikuti ajaran Islam sementara ajaran kalian menyatakan kalian mendatangi neraka dan dimadu 72 bidadari. Aku bilang begitu. Bukan? Janganlah Sementara ajaran kami, ajaran Tuhan Yesus mengatakan kalau kami patuh dan menuhankan Tuhan Yesus, kami akan langsung terangkat ke surga tanpa melalui neraka. Dan di surga kami akan makan dan minum bersama Abraham dan Yesus, dan yang ada itu hanya bersukacita, dan rumah kami terbuat dari emas murni. Tidak ada lagi duka cita, dan kami akan hidup kekal abadi seperti malaikat. Oke, udah ya, saya tanggapin dulu. Baik, terima kasih. Dari awal narasinya yang sudah disampaikan Bang Zuma itu kan sudah benar. Ketika kalian mengikuti malah agama penjajah, kalian lalu mengatakan bagaimana ketika di Islam itu kan mendatangi neraka. Itu sudah berapa kali kami jelaskan, kami gambarkan seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Dengan cara apa? Dengan cara melewati jembatannya. Jembatan yang akan dilalui di bawahnya neraka. Di situ kalau saya gambarkan antara saya dengan Bu Rasmi, sama-sama kita berjalan mendatangi neraka, melewati jembatan itu. Saya melewati jembatan, selesai tuntas sampai ke surga. Bu Rasmi yang tidak beriman jatuh plek ke neraka bersama dengan batu dan bersama dengan Lucifer lainnya, kekal di neraka gitu loh Bu Rasmi mendatangi neraka. Nah, yang barusan Bu Rasmi sampaikan berkaitan dengan dalilnya bahwa menyembah Yesus menuangkan akan masuk surga. Jangan, ini kelucuan yang tidak lucu, sebaiknya jangan ngarang. Ayam aja sampai menertawakan narasi dari Bu Rasmi. Karena apa? Tidak ada satupun ajaran Yesus, kecuali ada ajaran oknum lain yang mengajarkan, mengaku dirinya sebagai Rasul dan Tuhannya adalah Yesus. Nah, ini beda. Jadi kan ajaran Yesus itu, Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia seorang izin host, saya interrupt dulu sebentar. Kalau ajaran orang lain, ajaran orang lain itu mengajarkan dia sebagai Rasul, Tuhannya Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup loh. Loh, apa? Jangan sakit hati sama Paulus. Loh, siapa yang sakit hati sama Paulus? Iya, tapi kan sampai tadi bilang Rasul. Itu Yesus sendiri bilang I am the way and the truth and the life. Coba saya tanya, buat kalian Paulus itu rasulmu atau bukan? Loh, kok rasulku? Iya, saya tanya, buat kalian ini Paulus itu rasulmu atau bukan? Loh, kok rasulku? Benar. Nah, Paulus rasulnya, Tuhannya Yesus, benar nggak? Nggak, pertanyaan sampean itu nggak cocok itu. Kok ya, enggak, ini saya? Iya. Loh, saya kenapa tadi Anda membantah narasi saya? Kalian itu punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Loh, kan itu untuk Kristen. Paulus itu rasulnya Yesus Kristus, bukan saya loh. Bertanya itu yang makanya saya udah bilang tadi. Nih ya, saya dengerin. Saya juga udah bilang. Kristen tapi itu kan Tuhannya bernama Yesus. Sebentar Bang, Kristen itu Tuhannya bernama Yesus, kalau bernarasi itu yang masuk akal bernama Paulus. Bukankah Islam itu selalu mengatakan berislam itu masuk akal? Lah iya, bahkan saking masuk akalnya bisa menjelaskan, meyakinkan, menyadarkan orang Kristen yang selama ini lupa. Nih dengerin coba ya, yang statement saya tadi coba apa yang salah? Kristen itu Tuhannya Yesus, Rasulnya Paulus, bener nggak? Loh, kok Rasulnya Paulus? Bukan, punya Rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Alamak, baru saja sampean bilang Kristen itu Tuhan Yesus, Rasulnya Paulus.
Mana ada rasulnya Kristen Paulus? Aneh-aneh Jadi juga. Paulus itu bukan rasul Anda. Pertanyaan Anda itu salah. Nah, apa yang benar pertanyaannya sehingga jawabannya ada Paulus adalah rasulmu? Coba. Perbaiki pertanyaannya, Pak. Tidak mungkin sama ajar Bapak. Kristen Ya, itu jelas saya bantah itu pertanyaannya itu. Coba di mana statement saya yang salah? Kristen itu Tuhannya Yesus, rasulnya Paulus. Rasulnya Paulus. Itu salah. Loh, Sejak kapan? jadi Paulus kapan itu bukan rasulnya punya Kristen. Rasul Paulus? Sejak kapan Kristen punya Rasul Paulus? Oh, jadi Paulus bukan rasul dalam Kristen. Loh, itu kan sudah tambah salah lagi kan? Loh, kenapa jadi ngambang begini? Coba saya tanya Bu Alah, Rasmi iya. aja deh. Bu Rasmi, Bapak Anda percaya itu- nggak kalau Paulus itu adalah Tidak rasul? paham apa yang Bapak mau tanya. Nggak, coba saya tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, Anda percaya atau tidak kalau Paulus itu adalah rasul? Paulus Rasul Yesus. Nah, itu benar, Alif. Bukan rasulnya orang Kristen, beleng. Ih, jadi kalian tidak mengaku Ya, memiliki ini rasul karena namanya Paulus. Rasul Yesus Rasul Kristus. dengan Astagfirullahaladzim, Oke, Allah rasul, kayak gini aja. rasul sama dengan murid gitu ya. Rasul sama artinya Kan dengan aku murid. udah bilang, Murid iya. Yesus, bukan Oh, murid Kristen, bener-bener Bang. Pelajaran anak SD. Jadi kan saya bilang tadi, Kristen itu Rasmi, Tuhannya. pertanyaannya itu tidak perlu dijawab, Bu Rasmi. Biar dia bertanya dalam kebodohannya terus. Jangan Iya, diajarin. benar. Iya, saya tahu harus pura-pura bodoh Tahu apa? untuk Sudah memahami dijelasin orang baru bodoh tahu. biar setara. Saya izin Tahu mendowngrade apa? diri. Begitu Nah, dijelasin Kristen baru punya tahu. Tuhan namanya Yesus. Nah, dalam imannya Jangan Kristen. dipoles lagi ya, Pak ya. Jangan dipoles lagi pertanyaan bodoh tadi itu. Oke, jadi sekarang kalian tidak mengaku kalau Paulus itu sebagai seorang rasul. Nah, dipoles lagi kan? Ih, dipoles lagi alama. Beneran deh. Nah, sekarang itulah ajaran Kristen. Udahlah ya, saya maju aja. Tidak pakai Kristennya lagi. Nah, Anda punya rasul namanya Paulus, bener nggak? Jangan dipoles. Yang lain saja. Belum Jangan siapa cari ya? ilmu Hah? sini. Ya, orang Antiris debat ngomong bolak-balik muter-muter. Budak PAUD juga ngerti. Debater itu sudah harus berilmu, jangan diajarin. Bu Rasmi ini kecolongan Bu Rasmi ngajarin ini tadi nih. Ampun, ting, saya teh ketemu Oten sisa-sisa unggul yang mikir, nah udah selesai itu. Nah, dalam imannya yang ditanya Kristen, sendiri nggak memiliki paham. Tuhan Sejak namanya kapan Yesus. orang Kristen punya Rasul Paulus? Ya udah, Kristen tidak punya Rasul Paulus. Udah, Paulus bukan Rasul untuk Kristen. Udah, buang tuh Paulus, buang. Poles lagi. Buang Itu itu namanya Paulus, buang. Di balik Terima silat kasih lidah Anda itu sadar dosa. di sini. Anda tidak meyakini kalau Paulus itu rasul. Yang ditunjuk. Biar Udah, fresh terima berpikir. kasih Anda di sini sadar. Anda di sini sadar tidak mengatakan Sadar Paulus apa? itu seorang rasul. Baguslah kalau begitu. Udah, Jangan clear, main selesai ya. Sudah ketahuan. Aku udah bilang bodohnya. tadi, jangan ngelucu. Teman-teman di bawah itu hidupnya udah terlalu bahagia. Tapi sampaikanlah lagi. diskusi ini tentang Ya, kapan? kesedihan, biar ada yang nangis di bawah. Bagaimana rasanya sedih seperti Oten gitu loh. Susah Bodoh kali memang. ngomongnya. Jangan diajarin Bu Rasmi ini. Udah dengerin Ini Bu satu. Rasmi tuh. Bu Rasmi dengerin, kalau ada yang mengatakan Paulus itu rasul, itu salah, sesat. Dengerin Bu Rasmi tuh. Jangan dikurangi Kristen buat lagi. Ini buat namanya oten-oten. bersilat lidah. Bersilat lidah itu ada dosa besar di sana. Buat Apalagi nih cuma yang mengatakan Paulus itu adalah rasul, itu salah dibantah oleh Pak Jorok tuh. Pak Jorok sudah Sampai mengatakan Kristenya, salah Kristenya. ketika saya mengatakan Paulus itu adalah rasul. Tuh Bu Orang Rasmi Kristen dengerin itu Jorok Bu Rasmi ya. rasulnya Paulus. Bu Rasmi Sejak kapan dengerin Pak orang Jorok Kristen tuh. Salah ketika mengatakan Paulus itu adalah rasul. Udah. Nah, ini udah benar ini kalau kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya hargai pendapat Anda karena pendapat Pak Jorok ini mungkin itulah yang benar. Karena di sini Anda sedang menggunakan lagi akal karena sudah dapat sehat. jawaban dari Bu Rasmi tadi. Nah, berikutnya statement tadi yang mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan yang disembah itu ngarang. Lalu dari siapa? Siapa yang mengajarkan?
itu memang ngarang. bangga Kristen Mulai menuhankan ngarang itu. Yesus, menyembah Yesus Setuju. akan masuk surga. Ada kitab suci Siapa yang datang ngajarin? mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang ngarang itu. Di abad ke-7 mulainya itu ngarang itu, benar itu. Nah, 100% benar itu. tuh dengerin Pak Jorok, Bu Rasmi, yang mengatakan Yesus Tuhan Yang apalagi mengatakan disembah di abad ke-7 itu adalah ketika karangan bebas yang nilainya katanya sistematis minus 5. menjelaskan Tuh. segala sesuatu itu abad Tuh, ke-7 Bu Rasmi adanya. nggak bisa ngomong. Bu Rasmi bingung, Benar alamak itu. aku punya teman bukannya mau bergandengan Itu malah kena benar bantah itu, pula. namanya itu. Kayak Sudah mana ini benar jadinya lucu. Bu Rasmi, Benar sekali itu. kau dikira mau dapat Bahwa teman di di sini abad ternyata ke-7 malah mendapat ada kitab bantahan. suci Kayak mana ini mengatakan Bu bahwa Rasmi? Yesus itu Aduh, bukan Tuhan. Benar karunya itu. teuing, atuh udah teuing mantak tong dituhankeun anak orang itu karunya. Nanti saya laporin sama mamanya. Mamanya nanti bakal marah, dikejar-kejar kau sama mamanya. Belum tentu mamanya ridho, belum tentu mamanya ikhlas, anaknya dituhanin. Jangan dilaporin geruduk sekalian. Itu tipikalnya Iya, itu. kalian itu kan menuhankan dia setelah tidak ada Yesusnya. Loh nanti kalau ibunya marah, mamanya marah, ngapain kau nuhanin anak saya? Abad ke-7 mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Benar itu. Titik. Ayo yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke abad pertamanya. Ya, coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah sekte-sekte di dalam agama Yahudi, dia Farisi. yang melakukan termasuk kehendak Farisi yang Bapakku yang di surga. Agamawi itu selalu teriak-teriak di lorong jalan, teriak-teriak mengatasnamakan dalam kagak sih sebenarnya? jauh daripada Tuhan. Itu ajaran agamawi. Coba Pak Jorok, kenapa Anda mulutnya lebih sadis daripada Bu Rasmi, lebih Ya, cerewet harus daripada Bu Rasmi? Kenapa benar ini. mulut Anda lebih cerewet daripada Bu Rasmi? Buat saya Bu Rasmi itu cerewetnya udah nggak ketulungan. Kok malah Anda lebih cerewet sih? Susah kali diajak ngomong satu-satunya. Aduh. Ya, alhamdulillah Jumatan di sini masih jauh, sekitar 45 menit lagi aman insyaallah. Nah, Bu Rasmi niat hati mau dapat teman untuk diskusi, taunya malah kena bantahan. Aduh, Mak. Kasihan pula kau. Nggak usah lah, saya nggak usah kasihan sama Bu Rasmi ya. Orang Tuhannya aja nggak dikasihani. Kenapa bilang nggak kasihan sama Tuhanku? Aku ya nggak, ya Tuhan yang kasihan sama aku. Ngapain aku kasihan sama Tuhan? Bu Rasmi ini gimana? Jadi, Bu Rasmi, jadi kau mendengar kisah Yesus itu ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, terus apalagi itu dipatahkan tulang kakinya, kan, dipaku tangannya. Kau nggak kasihan? Kau nggak kasihan? Anak orang disiksa, kau dalam, suka-cita. dalam artinya itu ya karena itulah itu karena pengorbanannya Tuhan Yesus itulah makanya saya tidak mau berpaling dari Tuhan Yesus gitu ya. Karena nggak ada Tuhan lain seperti dia kan gitu, nggak ada Tuhan lain seperti Yesus.